Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara, bersama saya Andi Suhendra Siregar, mengampu mata kuliah Metodologi Studi Islam. Baik, semoga kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk perkuliahan kita hari ini ialah materi kita tentang relasi agama dan ilmu pengetahuan. Sub CPMK, mahasiswa dapat mengidentifikasi relasi agama dan ilmu pengetahuan. Ruang lingkup hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam. Penugasan ya, nanti akan ada tugas kelompok dan juga akan ada tugas individu. Baik, definisi dari kedua ya, yang pertama agama, sistem nilai dan aturan yang membimbing manusia menuju kesejahteraan spiritual dan kebahagiaan hidup. Karena agama menjawab pertanyaan tentang makna tujuan dan moralitas eksistensi manusia. Sedangkan ilmu pengetahuan ialah upaya sistematis, objektif, dan empiris untuk memahami gejala alam dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Sains menjawab pertanyaan tentang bagaimana alam semesta bekerja. Selanjutnya, sejarah konflik ketika paradigma berbenturan, di mana kasus Galileo Galilei tahun 1633 ketika Galileo mendukung konsep heliosentrisme, yaitu matahari sebagai pusat alam semesta. Namun ketika itu doktrin gereja yang menempatkan manusia dan bumi sebagai pusat semesta, yang memicu salah satu konflik paling terkenal antara sains dan otoritas agama. Sehingga ketika itu, karena Galileo menentang pendapat doktrin gereja bahwa bumi ini adalah pusatnya, bukan matahari, sehingga Galileo pun ditangkap dan dipenjara hingga ia meninggal. Dan pada akhirnya semakin canggih alam semesta, semakin canggih teknologi, maka kita lihat keberadaannya bahwa sebenarnya ialah matahari lah pusat alam semesta, bukan bumi. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, ya, seorang filsuf teologi yang bernama John Hope mengidentifikasi 4 cara agama dan sains dapat berinteraksi mulai dari permusuhan hingga sinergi penuh. Diawali dengan konflik, dari konflik menuju kontras, kemudian kontak dan konfirmasi. Agama memberikan etika dan motivasi untuk kemajuan ilmiah. Sains dan agama sebagai enterprise manusia. Mitos objektivitas, aktivitas manusia, model sebagai jembatan. Perspektif Islam, integrasi tanpa batas. Ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Ayat kauliyah Al-Quran dan hadis, dan juga ayat kauniyah yaitu alam semesta, ya, dipahami secara utuh. Keduanya adalah tanda-tanda kebesaran Allah, Tuhan semesta alam. Dan ilmu sebagai kewajiban agama. Memahami alam semesta bukan sekedar aktivitas intelektual, melainkan ibadah, upaya membaca tanda-tanda kebesaran Allah yang terhampar di alam semesta. Bahaya sains tanpa nilai, yaitu berisiko kehilangan orientasi kemanusiaan. Sains sebagai alat ilmu pengetahuan berfungsi menyempurnakan ketaatan dan memenuhi kebutuhan hidup manusia ketika diarahkan oleh nilai-nilai moral dan spiritual yang kuat. Kaya harta, lapar spiritual. Sains memberi pengetahuan dan agama memberi makna. Harmoni dalam perbedaan karena ilmu memberi metode, agama memberi arah, bersama menciptakan kehidupan yang utuh. Ilmu tanpa agama dapat kehilangan arah, sedangkan agama tanpa ilmu dapat kehilangan daya untuk menjawab tantangan zaman. Keduanya saling melengkapi untuk membangun peradaban yang bermartabat. Demikianlah materi kita pada hari ini. Bila mana ada pertanyaan, ada yang kurang jelas, maka silahkan tuliskan dalam kolom komentar ataupun secara jabri. Kemudian untuk tugas, maka tugas kita ada 2, tugas kelompok dan juga tugas individu. Silakan dibaca dalam slide flyer ini, ya, dalam slide ini. Kemudian pekan depan semua dikumpulkan. Baik, demikian kita akhiri pertemuan ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ada manfaatnya untuk kita bersama. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.